Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di video yang kedua ya untuk membahas nomor 5 bagian C dan bagian D nanti kalau sempat ya. Nah, ini kalau kita lihat pertanyaannya adalah ya di nomor 5 ditanya ya, kalau saya tunjukkan ini soalnya di nomor 5 bagian C, berapakah kira-kira pH pada titik ekuivalen? Jadi untuk mencari pH pada titik ekuivalen, kita harus tahu dulu berapa mol-mol zat yang ada pada keadaan awal titik ekuivalen ya. Jadi kita cari dulu ya berapa mol HCl-nya ya. Mol HCl-nya pada keadaan ekuivalen itu berapa ya. Jadi kita tulis seperti ini. Ya, rumus mencari mol itu adalah apa? Masih ingat? Molar ya HCl dikalikan volume HCl atau tukar tempat juga boleh ya. Nah, ini angkanya berapa? Ya, kalau kita ingat-ingat lagi ya, yang di video sebelumnya molaritas HCl-nya adalah 0,1 ya, kita masukkan sini 0,1 molar, volume HCl-nya itu di awal 20 ml. Nanti dapat nilainya adalah di sini 2 milimol ya, 2 milimol. Sedangkan mol daripada si NH3-nya atau NH4OH-nya itu pada keadaan ekuivalen sama, kita pakai rumusnya mencari mol, molaritas dari NH3 dikalikan volume dari NH3 itu sama dengan 0,1 molar NH3-nya dikalikan volume NH3-nya di bagian B udah kita dapat juga sama 20 ml. Jadi hasilnya juga ini 2 milimol ya. Oke, kalau kita sudah dapat mol-mol ekuivalen ya, mol-mol pada keadaan ekuivalen ya, setiap zat kita bikin seperti ini ya. Kita tulis di sini adalah HCl. Nampak? Oke, serah agak sini dikit. Oke, ini HCl ya. Lalu ditambah NH3 dalam air boleh ganti jadi bentuk NH4OH biar kelihatan OH-nya nanti ada bereaksi ya. Lalu nanti ini menghasilkan, nah ini cara menghasilkan zat produknya. Ini pecah ikatannya di antara H dan Cl, ini pecah ikatannya di antara NH4 dan OH. Kalau sudah gitu nanti Cl-nya akan gabung dengan NH4, H-nya akan gabung dengan OH jadi H2O ya. Jadi nanti hasilnya adalah NH4Cl ditambah H2O gitu ya. Oke, kalau sudah kita setarakan, ini kebetulan bisa dengan angka 1 semua ya, langsung setara. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tulis di sini ada namanya adalah keadaan awal ya. Nah, lalu di bawahnya ada berapa jumlah yang bereaksinya gitu. Lalu kita kasih garis seperti ini. Nah, ini adalah keadaan sisanya di bawah gitu ya. Ini baris yang ini menunjukkan keadaan awal. Ini berarti awalnya belum ada ya, karena ini kan belum dicampur. Keadaan awal itu belum dicampur. Sebelum dicampur ini belum ada, ini juga belum ada. Nah, keadaan awal itu yang mau kita campurkan itu HCl-nya ada sebanyak 2 milimol, kita tulis di sini. NH4OH-nya sebelum dicampurkan ada sebanyak 2 milimol ya. Nah, untuk mencari siapa yang bereaksi duluan, nah bereaksi itu nanti angkanya ada di sini ya, ada di sini angkanya. Yang mana, apakah HCl duluan bereaksi atau NH4OH duluan yang bereaksi ya sebagai reaksi pembatas. Itu caranya seperti ini. Jadi kita mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi nanti yang habis duluan ya, atau yang bereaksi duluan. Nah, ini nanti caranya seperti ini, tulis HCl, lalu di sampingnya tulis NH4OH, kemudian kita bagi antara molnya si HCl dengan koefisiennya ya, dengan koefisiennya ini ya. Oke, jadi mol HCl-nya itu 2, kita bagi dengan koefisiennya 1, yang di sini juga sama. 2 kita bagi dengan koefisiennya 1. Nah, ini angkanya kebetulan sama, 2/1 2, 2/1 juga 2, kebetulan sama. Kalau sama, maka reaksi pembatasnya boleh yang mana saja. Jadi reaksi pembatasnya boleh ya HCl atau ya NH4OH. Nah, biar gampang yang paling depan aja kita pakai ya, HCl kita pakai. Maka kita tulis seperti di sini ya. Tulis HCl-nya ini yang 2 milimol, dia langsung dia bereaksi ke sini ya.
langsung ke sini dia bereaksi sebanyak 2 milimol. Nah, ya. Untuk mencari berapa hasilnya yang di sini tinggal kurangi saja 2 dikurangi 2. Yaitu nanti dia hasilnya 0 alias habis ya. Lalu ini saya kasih kurung untuk menunjukkan bahwa dia adalah reaksi pembatas ya. Nah, 2 milimol. Untuk mencari yang di sini akan tergantung dari yang di sini. Mencari yang di sini akan tergantung di sini. Mencari yang di sini akan tergantung dengan yang di sini ya. Jadi itulah guna reaksi pembatas ya. Oke, kalau sudah untuk mencari yang di sini, berapa angkanya di sini? Caranya seperti ini. Angka di depan N4OH-nya taruh di atas sini. Angka di depan HCl-nya atau koefisien reaksi HCl-nya taruh di situ. Lalu dikalikan dengan ini. Nah, jadi dapatnya 2. Untuk mencari di sini bagaimana? Sama ya, yang ini dikurangi yang ini. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi ini habis, ini juga habis ya N4OH-nya. Mencari NH4Cl yang dihasilkan di sini nih. Ya. Caranya sama. 1 taruh di atas. Koefisien HCl-nya taruh di bawah. Lalu dikalikan ini, mol reaksi pembatasnya 2. Jadi hasilnya 2. Ya. Lalu kalau di sini bagaimana? Sama juga tuh. 1 ya. 1 taruh sini kali 2. Hasil juga 2. Nah, kalau untuk mencari yang di sini nih beda dengan yang di sini. Kalau di sini caranya yang keadaan awal di sini ditambahkan dengan yang di sini. 0 tambah 2, hasilnya 2. Yang di sini 0 tambah 2. Hasilnya juga 2. Jadi dihasilkan 2 milimol garam NH4Cl dan 2 milimol air. Nah, kalau udah sampai sini ya, ini berarti kita dapat garamnya tulis di sini ya. Mol NH4Cl yang dibentuk, yang dihasilkan ya, itu nilainya adalah 2 milimol. Karena cuma ada garam ya, yang ini habis semua asam dan basanya, tinggal garam. Ini dia bisa terhidrolisis ya. Syarat terhidrolisis itu kalau ada komponen dari garam yang salah satunya berasal atau keduanya berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, coba kita lihat ya. Kita uraikan dulu ya. Si NH4Cl kita uraikan jadi seperti ini. NH4Cl kita uraikan jadi NH4 plus ditambah Cl min gitu ya. Lalu si NH ini geser dulu ke atas dan nampak. Oke. Si NH4 plusnya ini dia kan asalnya dari basa lemah NH4OH. Maka dia nanti kalau ketemu lagi dengan air ya H2O, dia bisa menjalani reaksi hidrolisis. Dia akan balik lagi jadi NH4OH. Gitu ya. Ditambah di sini H+ ya. Kenapa? Karena H2O-nya OH-nya udah diambil, tinggal sendirian H+ saja. Nah, ini dia terhidrolisis ya si NH4 plusnya. Kalau si Cl minnya bagaimana? Si Cl min itu di sini ya, kalau saya tuliskan di atasnya deh biar muat ya. Cl min kalau ketemu dengan air dia tidak terhidrolisis nih. Kenapa dia tidak terhidrolisis? Karena dia berasal dari asam kuat ya. Jadi kalau ionnya berasal dari asam kuat atau basa kuat, dia tidak terhidrolisis ya. Oke. Nah, ini karena dia ini terhidrolisis si NH4+, maka kita mencari pH-nya itu akan memakai rumus hidrolisis garam ya. Kalau garamnya yang seperti ini, maka kita menggunakan rumus hidrolisis garamnya ya, biar singkat to the point aja. Kita nanti pakai rumusnya yang seperti ini ya. H+, konsentrasi H+-nya ini ya. Itu cara mencarinya adalah nanti akar gitu ya. KW nah, dibagi KA, karena kita melibatkan di sini hasilnya basa lemah, maka di sini KB dari si NH4OH-nya itu ya. KB dari si NH3-nya itu. Lalu di sini di atas kita kalikan dengan konsentrasi dari si ini ya. Si asam konjugasi ini adalah namanya bentuk asam konjugasi ya. Si bentuk asam konjugasinya di sini. Nah, berapa banyak dia konsentrasinya ya. Kita masukkan ke situ. Ya, dalam hal ini berarti asam konjugasinya itu adalah bentuk yang NH4+-nya ya. Jadi kita harus cari dulu berapa ini konsentrasinya, kita cari dulu ya. Nah, sebagai informasi tambahan, saya taruh dalam kotak di sini ya.
Kalau nilai KW itu dia pada suhu 25 derajat, KW itu tetapan kesetimbangan air ya. Nilainya 1 kali 10 pangkat min 14 ya. Sedangkan dari soal udah dikasih tahu ya, KB dari si NH3-nya itu udah dikasih tahu nilainya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tinggal mencari ini nih, konsentrasi NH4+ itu berapa ya. Konsentrasi daripada NH4+ itu, cara mencari konsentrasi itu mol dari si NH4+ ya dibagi dengan volume campurannya ya. Oke, nah ini coba kita bagaimana mencari mol NH4+. Kita kan sudah tahu nih mol NH4Cl itu 2 milimol. Ya, kita tulis saja di sini berapa, 2 milimol. Berarti kalau 2 milimol di sini, ini kita setarakan dulu. Nah, gitu. Berapa nih yang dihasilkannya? Sama kayak tadi ya, 1/1 kali ini. Berarti nanti hasilnya adalah 2 milimol. Yang ini juga nanti hasilnya 2 milimol. Ini udah dapet nih. Mol NH4+-nya adalah 2 milimol. Kita masukkan ke sini ya. Sama dengan begitu. Mol NH4+ itu tadi 2 milimol. Kita bagi dengan volume campuran. Jadi pada ekivalen gitu kan udah dicampurkan 20 mili ya. Udah dicampurkan 20 mili HCl dengan 20 mili daripada NH3. Berarti volume total itu udah 40 ya. Jadi kalau selanjutkan di sini volume campurannya 20 ml ditambah ya 20 ml. Jadi nanti hasilnya adalah 2 milimol dibagi 40 ml ya. Nanti kalau kita cari hasilnya itu adalah sederhanakan jadi 1/20 ya. 1/20 itu adalah 0,05 molar ya. Kita bikin bentuk baku 5 kali 10 pangkat min 12 min 2 ya. Min 2. Kok banyak kali min 12. Nah, 5 kali 10 pangkat min 2. Kalau sudah dapat ini kita masukkan ke sini, ke rumus yang mencari H+ ini ya. Jadi kita masukkan konsentrasi H+ sama dengan akar gitu ya. KW-nya nilainya 1 kali 10 pangkat min 14. 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya ini, KBNH3-nya nilainya 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kalikan konsentrasi asam konjugasinya. Berapa tuh tadi? 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, nanti ya. Jadi nanti hasilnya adalah akar 5 kali 10 pangkat min 11 ya. Nah, ini kita coba cari angkanya ya pakai kalkulator. Tapi sebelumnya kita bikin dulu, sederhanakan dulu jadi begini. Akar 50 kali 10 pangkat min 12 ya. Jadi bentuk ini dan bentuk ini itu sama ya. Nah, ini sama dengan ini dibikin angkanya yang pangkatnya ini bilangan genap ya, biar gampang karena di akar itu kan berarti kan dibagi 2 pangkatnya ya. Berarti nanti ini hasilnya adalah akar 50 dikalikan 10 pangkat min 6 ya, min 12 dibagi 2 karena akar pangkat 2 itu berarti pangkatnya dibagi 2 ya. Jadi min 12 dibagi 2 jadi min 6. Nah, akar 50 itu 7,07 ya. Jadi ini sama dengan 7,07 ya kali 10 pangkat min 6 ya. 7, ini lanjut aja sedikit di sini. Mencari pH-nya berarti adalah negatif log 7,07 kali 10 pangkat min 6 ya. Alias nanti hasilnya adalah seperti biasa kalau pangkatnya min 6 jadi 6 lalu min log 7,07 ya. Log 7,07 itu kalau kita cari di kalkulator itu 6 min log sekitar 0,85 ini ya. Oke, ini nanti hasilnya adalah 5,15. Itu adalah pH pada titik ekivalen.